Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita gembira lagi bahwa daerah Timmins di Ontario itu membuka imigrasi untuk bagi Anda-Anda yang ingin mendapat permanent resident di Kanada ya. Oke. Yuk kita lihat ya. Ini websitenya. Nanti saya kasih di bagian deskripsi video ya. Kalau Anda ingin tahu bisa email di sini immigration@timmins.ca ya. Bisa telepon call free loh ya nih. Jadi dari Indonesia bisa. Oke, apa prioritas sektor yang dibutuhkan? Jadi ada dua bidang ya, RCIP yang bahasa Inggris, FCIP yang bahasa Prancis. Jadi nggak usah ini ya. Uh, Ternyata mereka butuh health, education, trades and transport, natural resources, agriculture. Jadi yang katanya ingin perkebunan atau pertanian bisa di sini. Kemudian ini semua untuk yang pekerjaan-pekerjaan lain, termasuk dokter, animal health technologists and veterinary technicians, ya, termasuk yang di kantor, mau kerja di kantor, ini bisa semua, termasuk truck driver, ya, ya kan, mekanik dan sebagainya. Oke, ini step-stepnya untuk employer, jadi bukan untuk Anda ya, tapi untuk Anda ini ada 7 step ya. Siapa yang bisa apply? Make sure you meet the IRCC Federal Eligibility Requirement. Jadi Anda harus baca di websitenya IRCC. Oke, nanti kita klik ya yang di sini. Ini dari websitenya Kanada, oke. Sudah saya sebutkan di mana di video lainnya, tapi ini yang penting Anda punya dapat job offer dari Timmins ya, kemudian pernah kerja dalam 3 tahun terakhir pernah mengumpulkan 1.560 jam atau 1 tahun bekerja, pekerjaannya sesuai yang diinginkan ya. Jadi misalnya dia tadi kan mintanya apa, misalnya contohnya anggap aja ya, ini accounting, oke, atau mungkin ini yang teman-teman dari dokter hewan mungkin bisa jadi ini turun sedikit tidak apa-apa, tapi kan lumayan untuk bisa dapat pekerjaan dengan gaji lebih tinggi ya. Kemudian Anda mendapatkan bahasa Inggrisnya sudah bagus, jadi di sini mereka terima ini CELPIP, IELTS, PTE. Ini minimum skornya. Nah, TIR itu apa? TIR itu nanti akan saya jelaskan. Itu ada di sini. Jadi di sini NOC itu National Occupation Classification. Jadi setiap job itu ada NOC-nya. Tapi ini sekarang akan transisi menjadi TIR. TIR itu apa? Ini training, education, experience and responsibility. Kalau National Occupation Classification itu tahun 2021. Jadi sekarang diganti, mulai pelan-pelan diganti jadi TR paling top itu, yang paling atas itu daerah bagian manajemen ya. Ini misalnya contohnya manager, financial manager. TR 1 tuh butuh university degree. Kalau 2 itu biasanya college diploma atau pernah apprenticeship, itu magang, training 2 atau lebih, 2 tahun atau lebih, atau pernah jadi supervisor ya. Kalau tier 3 itu college diploma juga, tapi apprentice-nya itu magangnya itu di bawah 2 tahun, atau on the job training itu lebih dari 6 bulan. Kalau 4 itu biasanya cuma SMA, atau on the job trainingnya cuma beberapa minggu, itu karena lebih mudah, misalnya home child care providers itu ya. Kemudian kalau 5 itu usually need short term work demonstration dan no formal education. Jadi tidak usah lulusan mana, tidak masalah ya, asalkan pernah bekerja ya. Contohnya tukang kebun gitu ya. Gitu. Jadi ini NOC-nya misalnya di sini ya. Tadi contohnya. Tadi ini NOC-nya di sini 32104. Coba kita ya 32104. Betul kan? Animal Health Technologies kan? Itu. Kemudian ini tadi disebutkan di sini kan? Tadi kita sampai sini ya. Ini tadi sudah selesai. Kita tutup ya. Ini juga sudah selesai. Kita tutup. Maaf. Ini. Oke. Sekarang step 2. Get a job offer. Ya. Ini nanti, jadi kalian cepet-cepet ingat-ingat di sini ya. Jadi ini coming soon. Jadi mereka akan memberi daftarnya
Oke, siapa employer lagi butuh ya. Jadi kalian klik begitu buka ya. Tapi untuk memastikan job offernya itu sesuai dengan pilotnya, itu klik di sini. Ini persyaratannya dari pemerintah Kanada. Buat mereka, bukan buat Anda. Ya, mereka butuh job offer yang seperti apa. Ini ada persyaratannya semua, oke? Oke. Kemudian step 3 apa? Get a community recommendation. Ya, begitu dapat job offer dari Teamins, dari employernya Anda, employernya itu akan submit application for community recommendation. Ya, during one of the monthly intake periods list below. Jadi nih makanya nih ini penting sekali dilihat ya. Ini checklistnya. Nah, ini dia. Ini bisa dibaca. Mungkin Anda belum terlambat untuk daftar. Dicoba daftar. Kalau bukan untuk tahun ini, minta masukkan di poolnya. Biasanya dimasuk pool kan untuk tahun depan. Itu kan masih ada waktu. Step 4, how application are processed. Nah, ini dibaca nanti ada community scoring grid here. Nanti coming soon. Nanti dibaca ya. Kalau begitu buka ya. Step 5 itu apply for permanent resident. Jadi kalau sudah dapat jelas, dapat job offer, Anda sudah jelas dapat kerja dan sesuai dengan community-nya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi calon penduduk di sana. Anda bisa apply sebagai permanent resident. Jadi datang ke sini bukan cuma kerja, sudah dapat permanent resident, dapat benefit dari pemerintah Kanada, dari Ontario, provinsi Ontario gitu ya. Jadi tidak rugi kalau cuma kerja aja. Ya, cuma dapat kerja, Anda dapat benefit, keluar uang terus, uang masuk, uang keluar mahal kan, biaya besar di sini. Tapi kalau dapat benefit kan enak. Terus step 6 ini settle di sana ya. Dan step 7 itu dapat optional work permit. Kalau Anda kepingin kerja dulu sebelum dapat permanent resident karena masih ada aplikasi kan masih diproses ya sampai IRCC itu. Nah, itu Anda bisa dapat work permit. Ini klik di sini. Caranya gimana dapat work permit? Ini juga sudah pernah saya sebutkan di video sebelumnya, tapi ini gampangannya. Kalau Anda apply untuk permanent resident ya, di Rural Community Immigration Program, Anda dapat 2 years work permit. Jadi Anda bisa eligible untuk minta dapat work permit ya. Jadi dengan work permit itu Anda bisa bekerja ketika permanent resident application-nya masih diproses. Ya. Validnya 2 tahun. Hanya work permit-nya hanya untuk di sini. Jadi Anda tidak bisa kerja di luar daerah situ. Ya. Only let you work for the employer who offer you the job. Nah, tadi kan prosesnya tadi apa? Proses pertama ya, ini kan dapat job offer kan. Begitu Anda dapat offer, kan masih ini dapat rekomendasi. Terus keempat itu ini step 4 itu IRCC kan. Nah, pada IRCC ini kan biasanya kan lama. Ya kan 5 kan. Yang kelima ini. Ini kan lama. Nah, pada saat itulah Anda bisa bekerja. Sorry, ini saya tutup dulu. Anda bisa bekerja selama 2 tahun di employer tadi. Untuk qualify for a work permit, you must have an eligible offer of employment. Saya kan tadi bilang, sudah dapat job offer. Oke, sudah dapat job offer. Sip, sudah. Sekarang apa? Have a recommendation from a participating community. Nah, kalau sudah dapat ini kan pas, sudah. Setelah dapat 2 ini job offer sama rekomendasi community tadi kan Anda apply sebagai permanent resident. Jadi sudah jelas itu. Jadi kalau sudah dapat 2 itu Anda dapat 2 tahun, bisa apply 2 tahun kerja di sana sambil nunggu permanent resident gitu. Ya. Jadi ini work permit for spouse bisa kalau Anda bawa istrinya ya. Bagaimana apply for work permit ini bisa dibaca. Kalau Anda di luar Kanada, klik dulu. Ya. Baca ini. Anda punya scanner, Anda punya valid credit or debit card ya. Anda apply dulu, sign in dulu, punya online account, bayar fee-nya dulu, submit application dan check your status ya. Ini dia bisa dilihat dari Indonesia ada. Ini tergantung ya. Nanti dari situ
bisa dibaca lebih lebih lanjut ya. Ada checklistnya juga di sini. Ada syarat-syaratnya, oke? Jadi dari satu website ini Anda bisa dapat informasi banyak. Nanti saya taruh di bagian deskripsi ya untuk video ini ya. Jadi siapkan semua dari sekarang CV-nya, cover letter, kemudian surat bentuk rekomendasi atau mungkin reference dari kantor kalau pernah bekerja atau yang kalau sudah lulus sekolah tunjukkan Anda sudah lulus ya. Terjemahkan semua ke bahasa Inggris. Jadi jangan lupa ini ada dua program di sini ya, bahasa Inggris dan Perancis. Ambil yang bahasa Perancis ya. Ambil yang ini ya. Oke, yang rural itu yang bahasa bahasa Inggris. Oke. Sekarang kalau saya jadi kepingin tahu Timens itu gimana sih? Ya, ini ada diversity-nya ya. Jadi mereka menerima orang-orang dari berbagai ras sekarang. Itu bagusnya. Karena kenapa? Karena dulu saya sempat cerita di video sebelumnya, setiap saya jalan-jalan tuh dulu masih orang kulit putih, tapi sekarang banyak orang-orang imigran di daerah terpencil. Sekarang baru tahu, saya baru tahu, saya nggak ngerti kan, ternyata ada program begini, gitu ya. Kemudian about sementara, saya ingin tahu aja. Oke, Timins. Tuh, ini ada apa? Ada informasi lebih lanjut tentang Timins. Ini, Timins Region selected for new immigration pilot. Ini baru nih, 30 Januari kemarin ya. Ya. Jadi Anda bisa apa namanya? Bisa apply cepat-cepat. Ini informasinya di sini. Oke. Oke, semoga berguna. Kalau mau tahu tentang Timins, bisa diklik di sini semua. Ya. Kemudian kalau ini ternyata dia ada dari 11 community. Sekarang jadi 18 community ya. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang immigration, klik di sini ya, tentang Timins tadi. Oke? Oke, segitu aja dulu. Semoga berguna. Cepat-cepat siapkan semua ya. Semoga sukses ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.